Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saudaramu di sini Penuh senyuman. yang suka membaca pengalaman teman. Memang masing-masing teman itu punya tugas sendiri-sendiri. Ada yang membaca yang di sana, ada yang membaca di sini. Lah, saya ini termasuk orang yang suka membaca yang sudah tertulis. Masih meneruskan bukunya Mas Suci. Ya, apakah buku ini menarik atau tidak? Yang jelas masih meneruskan yang kemarin, masih judulnya yang Ibu Alam Semesta. Dan saya suka dengan judul-judul yang diberikan oleh Tuhan. Judul buku yang diberikan oleh Tuhan. Nah, salah satu yang sekarang ini judulnya Mengapa Ibu di sini Tuhan? Ini kalau tahu judulnya seperti ini, kira-kira bayangan apa ya? Kira-kira isinya apa ya? Ini perlu kita mencoba mengilustrasikan sendiri. Kira-kira apa? Kamu menebak apa? Nah, untuk memahami sebuah ilmu atau yang dibaca dari buku, dari judul, kamu sudah mengilustrasikan kira-kiranya isinya apa ya? Gitu. Saya ulang lagi, mengapa Ibu di sini Tuhan? Ini berawal dari kisah anak-anak Tuhan yang telah mengetahui bahwa bapaknya telah turun di bumi. Seperti kemarin, walidatnya sudah turun ke bumi. Setelah bapak turun, anak-anak Tuhan sangat senang. Nah, anak-anak Tuhan ini termasuk petugas-petugas Tuhan oleh Maha Mulia disebut sebagai anak-anak Tuhan. Saya ulang lagi, setelah Bapak turun, anak-anak Tuhan sangat senang dan akan selalu mencari Bapaknya kemana Bapak pergi. Salah satu anak Tuhan, dia seorang perempuan yang merasakan adanya sesuatu yang kurang dari dalam diri Bapak. Kekurangan itu dia rasakan saat Bapak terlihat sedih. Dia mencoba mencari tahu apa kesedihan yang dirasakan oleh Bapak. Jadi anak Tuhan, salah satunya ini perempuan. Jadi melihat di satu tempat bapaknya itu sedih. Oh, pose. Apa yang disedihkan oleh bapak? Dan si anak ini mencoba mencari tahu. Yang dirasakan oleh Bapak. Seringkali anak-anak Tuhan menemukan kesedihan Bapak dikarenakan ada saudara-saudara yang merasa kesulitan atau kesusahan. Jadi saudara-saudara ini ciptaan yang selain menjadi petugas Tuhan. Membutuhkan pertolongan namun Bapak tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi saudara-saudara itu membutuhkan pertolongan dan Bapak tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi saat itu kesedihan Bapak terlihat lain.
si anak Tuhan ini mencoba mendekati Bapak dan menanyakan perihal kesedihan yang dia tangkap. Ternyata Bapak menyampaikan. Bapak ini menyampaikan kepada si anak ini, bagaimana dengan Tuhan, nak? Bapak takon anaknya dengan bahasa begitu. Bagaimana dengan Tuhan, nak? Cekak ketok ndelok ngene tak mendurno. Ini kan ketara nek maca. Iya. Ketara nek maca. Apakah Tuhan saat ini telah mengetahui bahwa keluarga kita masih belum utuh? Bapak terasa tidak sanggup apabila nanti saudara-saudara kita datang kepada Tuhan. Mereka datang dengan wajah yang penuh tanda tanya. Karena selama ini anak-anak Tuhan masih belum terayomi oleh Bapak, begitu pula saudara-saudara anak Tuhan. Dari situlah perempuan ini menghadap kepada Tuhan dan menceritakan tentang perasaan bapaknya itu. Tuhan yang Maha Kasih Sayang datang menghampiri perempuan tersebut. Dan dia mendengarkan apa yang dia sampaikan sambil memandang senyum kepada sosok perempuan itu. Kamu belum tahu Bapak, nak, kata yang Maha Kasih Sayang. Apa yang belum saya ketahui tentang Bapak? Tanya anak Tuhan itu. Tuhan yang Maha Kasih Sayang memberitahukan kepada sosok perempuan itu. Jadi Tuhan memberitahu kepada sosok anak perempuan itu. Mungkin anak perempuan ini nggak tahu bahwa di dalam bapaknya itu sebenarnya ada ibu. Ya. Di dalam Bapak masih ada satu lagi yang belum kamu ketahui. Bapak sudah mengetahui tentang ini. Kalau Bapak yang ini adalah siapa? Maha Mulia. Ya. Atau Walidah dia? Oh iya. Jadi dia mau ngomongin Tuhan ya, berarti yang ini Walidah ya. Oke. Di dalam Bapak masih ada satu lagi yang belum kamu ketahui. Jadi bapaknya di sini Bapak Walidah. Bapak sudah mengetahui tentang ini. Hanya saja kalian belum mengetahuinya. Sebab Bapak ini adalah Bapak alam semesta. Sehingga sosok yang belum kamu ketahui dari Bapak adalah sosok yang lain, yaitu sosok Ibu alam semesta. Jadi Bapak Walidah ini di dalamnya juga ada Ibu alam semesta. Ini cerita dulunya. Di mana Ibu alam semesta Tuhan ada di baliknya, yaitu di balik Bapak. Mengapa Ibu ada di sana? Tuhan yang Maha Kasih Sayang tersenyum. Carilah sosok itu. Ini lucu ya. Jadi konsepnya Walidah itu kan dari Maha Mulia. Iki anak Tuhannya datanya kepada Maha Kasih Sayang. Ya, Maha Kasih Sayang. Soalnya
nggak tahu ceritanya bagaimana anak perempuan ini, apakah juga anak Tuhan dari Maha Mulia atau anak Tuhan dari yang Maha Kasih Sayang. Ini kayaknya belum terceritakan di sini. Tuhan yang Maha Kasih Sayang tersenyum. Carilah sosok itu dan katakan kepada anak-anak Tuhan yang lain serta saudara-saudara yang lain bahwa sosok itu juga menanti seluruh umat untuk datang kepada Tuhan. Jadi sosok itu juga menanti seluruh umat untuk datang kepada Tuhan. Sosok itu siapa? Ibu alam semesta. Si perempuan ini mencari tahu apa yang telah dikatakan oleh Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Dia mengikuti Bapak kemanapun Bapak pergi. Dia siapa? Anak perempuan. Anak perempuan. Kok perempuan? Berarti untune gurung pas tadi. Ketorone untuk pasangan. Terlihatlah ada satu hal yang ingin keluar dari Bapak. Terlihatlah ada satu hal yang ingin keluar dari Bapak. Bapak yang dimaksud di sini? Walidah, Bapak alam semesta. Perempuan ini dikasih lihat bahwa apa yang sedang dikeluarkan oleh Bapak itu adalah sinar yang berwarna emas. Sinar itu juga dilihat oleh Tuhan ini, dibawa oleh Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Dan sinar tersebut juga diletakkan sama di belakang tubuh Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Oh, jadi sinar ini memang datangnya memang dari Tuhan Maha Kasih Sayang. Tuhan Maha Kasih Sayang kemarin menaruh konsepnya yang paling terakhir. Hampir terakhir. Ya, hampir terakhir. Iya. Oh, hampir terakhir. Ditaruh di rancangan raga. Sosok perempuan ini kembali kepada Tuhan yang Maha Kasih Sayang dan mengatakan kepadanya, siapa? Anak perempuan ini. Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Tuhan, mengapa Ibu di sini? Kan tadi sinarnya ada di belakang Maha Kasih Sayang. Sambil menunjuk arah belakang Tuhan Maha Kasih Sayang. Setelah itu dikeluarkanlah sinar emas itu. Jadi berupa sinar emas ternyata. Setelah itu dikeluarkanlah sinar emas itu kepada anak perempuan tadi. Ternyata cahaya itu berupa cahaya atau sinar emas. Jadilah sinar emas itu berupa seorang sosok, yakni disebut sebagai sosok ibu anak-anak Tuhan. Ini saya baca berapa kalinya ya? Sudah 2 kali atau 3 kali ini? 3 kali ini. Ini juga ada beberapa bagian yang baru saya pahami. Kalau kemarin saya rangkum aja menjadi satu pengertian yang mudah saya ingat aja. Kalau ini ada beberapa hal yang baru saya pahami. Salah satunya adalah bahwa sosok Ibu alam semesta ini awalnya berupa sinar emas. Dan memang dikonsep oleh Tuhan Maha Kasih Sayang dulu dimasukkan di kerangka raga. Ketika perjalanan si anak perempuan tadi melihat seorang bapak sendirian, rasanya kan kurang lengkap. Sosok anak perempuan tadi ke Tuhan. Ya, seperti dialog yang tadi saya bacakan tadi. Ini santai. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kamu pahami lagi. Memang untuk bisa paham sebuah buku harus tahu alur ceritanya. Itu akan mudah.
Oke, di paragraf berikutnya, biar saya di sini bukan menerangkan sesuatu, nampak menerangkan sesuatu, tapi sebenarnya saya membaca. Seketika sosok tersebut segera memeluk anak Tuhan yang ada di hadapannya. Jadi, sosok tersebut, sosok siapa? Ibu alam semesta memeluk anak perempuan itu. Dan sosok itu berkata kepada anak Tuhan. Jadi sosok itu berkata kepada anak Tuhan, cepat kembalilah pulang dan cepat ajak saudara-saudara untuk kembali pulang. Ini masih belum punya raga, sosok itu sudah bilang seperti itu. Saya ulang lagi, cepat kembalilah pulang dan cepat ajak saudara-saudara untuk kembali pulang. Ibu akan selalu menunggu kedatangan anak-anak Tuhan sampai kapanpun. Jangan pedulikan ibu, selama kalian terus bekerja di alam semesta. Karena ibu akan selalu bersama kalian yang sedang menyayangi alam semesta. Apabila kalian lemah, ibu akan merasakan itu. Lihatlah Bapak juga merindukan saudara-saudara untuk pulang. Kalau semuanya sudah kembali kepada Tuhan, maka Bapak juga akan pulang. Begitu kata seorang ibu kepada anak perempuan tadi. Anak Tuhan atau perempuan, ya anak Tuhan yang perempuan itu mengabarkan kepada anak-anak Tuhan yang lain bahwa ada satu sosok baru yang berada dalam diri Bapak. Ada sosok baru yang berada dalam diri Bapak. Memang sosok baru itu diambil dari dalam diri Bapak. Anak-anak Tuhan ada yang menyadari itu dan ada juga yang tidak menyadarinya. Selama ini memang Bapak terlihat membawa cahaya yang berbeda yang belum pernah dikenali anak-anak sebelumnya. Padahal anak-anak Tuhan mendapat cerita dari Tuhan itu sendiri. Yang Maha Kasih Sayang ternyata mempunyai satu cerita yang masih disimpan kepada anak-anak Tuhan. Setelah mereka mengetahui keberadaan Ibu Alam Semesta yang berada di sisi Tuhan, akhirnya setiap kali mereka datang kepada Tuhan, mereka mencari di mana Ibu. Dan Tuhan selalu menjawab bahwa Ibu sedang berada di sisi kalian. Padahal nyata-nyata Ibu ada di Maha Kasih Sayang. Dan Tuhan selalu menjawab bahwa Ibu sedang berada di sisi kalian. Kenyataannya sekarang begitu itu ya. Saat Tuhan memberikan arahan kepada anak-anak Tuhan, Ibu Alam Semesta melihat dari kejauhan. Dan baru akan muncul saat Tuhan mulai memberikan tugas baru kepada anak-anaknya itu. Oh begitu ceritanya. Jadi ketika anak-anak Tuhan itu berada di Tuhan, Ibu Alam Semesta ini menjauh. Tapi kalau anak itu sudah dapat tugas, ya tugas dari Tuhan baru mendekat. Memang Ibu Alam Semesta ini suka anak-anak Tuhan itu mendapatkan tugas dari Tuhan. Sebab sebelum berangkat dalam bertugas, anak-anak Tuhan selalu meminta restu kepada ibunya itu. Kalau kamu bekerja di alam, selalu mendapatkan restu kepada Ibu Alam Semesta. Ibu Alam Semesta membawa power yang diberikan kepada anak-anak Tuhan. Jadi nama Ibu Alam Semesta sendiri sebenarnya itu sudah membawa power.
Ketika kamu kerja di sana, Ibu alam semesta juga ada power di sana. Power itulah yang akan memberikan power kerinduan umat kepada Tuhannya. Jadi power yang diberikan oleh Ibu alam semesta ternyata ya power kerinduan. Ya, power kerinduan. Apabila power itu diberikan dengan baik dan disampaikan dengan baik pula, maka keinginan ibu akan tercapai, yaitu keinginan untuk mempercepat pulangnya saudara-saudara kepada Tuhan. Memang kadang-kadang manusia ya nggak tahu apakah berdasarkan keterangan ini ada yang diturunkan menjadi petugas Tuhan, atau memang ada petugas Tuhan yang di alam yang bukan dari manusia. Dan ternyata petugas-petugas Tuhan atau anak-anak Tuhan itu memang kalau dari ibunya mengharapkan anak-anak Tuhan itu membawa saudara-saudara yang lain itu pulang. Oke. Dari situ ada pertanyaan. Gak lucu ya konten kok ada pertanyaan. Nah, ya sudahlah, saya baca selanjutnya. Bapak dan Ibu membuat rencana. Ya begitu aja ternyata berita tulisan dari Tuhan lebih sederhana dan kayaknya belum ada bahasa-bahasa yang intelektual di sini. Tuhan kok nggak mau bicara intelektual ya? Kayak ciptaannya itu kan suka, ya bahasanya intelektual, bahasanya destruktif, ya analisa, terjadi fluktuatif. Perkembangan jiwa kayak begitu, ada progres, itulah meletenya ciptaan Tuhan loh. Kalau membuat buku itu nggak pernah melete, ya simple dan mudah dipahami. Enggak, kalau manusia, wes namanya aneh-aneh, ya. Wong COVID-19 COVID-19. Mbak COVID-19 ini. Iya. Akhirnya karena namanya nggak sederhana, akhirnya pemecahannya juga tidak sederhana. Memang suka mempersulit dari bahasanya itu sangat mempersulit bagi kita sih. Bagi orang-orang yang sudah intelek. Padahal itu COVID itu kan ada kepanjangannya. Apa COVID? Angel. Coronavirus disease. Corona apa? Virus disease. Oh, di sisi ngono ya. Oh gitu ya. Anu dari belajar bahasa Inggris untuk pinter deh. TOEFL jos ya. Pendampingi. Sing pendamping si jos ya. Iya. Tapi nggak tahu kok dadi ini kaya apa iki. Jadi ketok adene delok arek-arek terus ya, gak ngene ya. Kaya padahal maca rek. Bapak dan Ibu membuat rencana. Ibu sebenarnya tidak terpisah dari Bapak. Awalnya memang Ibu tidak pernah terpisah dari Bapak karena memang sudah nempel di Bapak. Makanya Ibu alam semesta itu diambilkan dari diri Bapak. Itu. Tempat Ibu adalah di belakang Bapak. Kemarin memang tempat Ibu ada di belakang Bapak. Ambilnya memang di belakang ketika
Maha Kasih Sayang juga berada di belakang. Tapi ketika ada anak-anak Tuhan, ini menjauh. Biar anak-anak itu konsentrasi kepada bapaknya. Kalau ada ibunya kan tidak konsentrasi. Loh, di belakang itu siapa? Di belakang itu siapa? Nah, akhirnya jadinya seperti itu. Ya. Sehingga apa-apa yang diinginkan oleh Bapak, Ibu akan membantu Bapak. Bapak tidak henti-hentinya untuk membantu Tuhan mengatur alam semesta. Bapak tidak henti-hentinya untuk membantu Tuhan mengatur alam semesta. Berarti walidat ini juga punya tugas untuk mengatur alam semesta berarti ini ya. Bapak tidak henti-hentinya untuk membantu Tuhan mengatur alam semesta. Berarti ini proses di pondok pesantren sah-sah aja berarti mengatur alam semesta. Biar saudara-saudara Tuhan bisa ketemu Tuhan. Nah, saudara-saudara Tuhan salah satunya ya Gus atau Kiai atau santri yang belajar di pondok. Itu saudara-saudara Tuhan. Tapi di situ juga kemungkinan ada petugas Tuhan. Kayak di pondoknya Sirot. Sirot itu kan ya semi lumayan agak petugas. Semi lumayan agak petugas. Jadi sekate papat. Agak Agak semi lumayan. Ya agak petugas. Nah, mulai dia paham ya. Berarti mulai paham sudah lumayan ini deh. Dek. Kayak ilmunya tapi keren. Hah? Rasanya kayak ilmunya tapi keren. Iya. Mudah dipahami. Kalau bapaknya mempunyai membantu Tuhan mengatur alam semesta, ibu juga ingin membantu bapak untuk mengatur alam semesta. Jadi sosok ibu ini juga membantu bapak untuk mengatur alam semesta. Nek bapak membantu Tuhan untuk mengatur alam semesta. Jadi bapak ini tidak henti-hentinya untuk membantu Tuhan mengatur alam semesta. Ibu juga ingin membantu bapak untuk mengatur alam semesta. Setelah ibu bekerja pada bapak, maka power bapak juga lebih besar. Jadi nek ibu membantu bapak, powernya lebih gede. Bukan ibu tuh gede. Putune gede, putu gede. Putune wis gede. Jadi ai putu gede, saya putu sing gede. Lho lah apa ngomong ibu tuh gede? Kudu nyaut Mas. Hah? Kudu nyaut, apa nyaut piye? Iman oke gede. Oh, iman oke gede. Jadi imane wong iku gede. Ibu mempunyai rencana yang lebih matang. Sedangkan bapak mengkonsep apa-apa yang sedang berkembang. Jadi rencana ibu itu lebih matang, tapi yang membuat konsep itu bapak. Apa yang ada di dalam bapak dan apa yang di dalam ibu tidak bekerja secara individu atau masing-masing. Mereka harus berjalan seiringan, seirama, seia, sekata. Apabila masing-masing berjalan sendiri, power akan tersampaikan ke alam semesta untuk melindungi anak-anak Tuhan, anak-anaknya, tetapi power itu tidak bisa dirasakan sepenuhnya oleh anak-anak Tuhan. Harus gandeng power Bapak Ibu alam semesta ini. Bila Bapak dan Ibu bekerja dengan kebersamaan, maka perlindungan alam semesta ini akan lebih kuat dan bahkan bisa memanggil siapa saja yang masih terjerumus dalam keburukan atau
kebodohan. Oh, begitu ya. Jadi penting ini power ibu alam semesta untuk bekerja di alam. Karena di situ mungkin ada bahasa ini bahkan bisa memanggil siapa saja yang masih terjerumus dalam keburukan atau kebodohan. Ya, salah satu keburukan yaitu jadi ulama tapi golek duit. Ya, seperti itu. Jadi ulama tapi orang percaya Tuhan, ini kan masih dalam keburukan ini, ya. Jadi ulama tapi minta dibayari santri lah, yang seperti itu kan masih dalam keburukan. Makanya harus diganti bahasanya. Jadi wali santri, ayo kita bekerja sama membangun anak-anak ini menjadi baik, santri ini menjadi baik. Jangan ada istilah membayar. Ya pakai istilah sodako aja. Jadi SPP diganti sodako. Sodako wong tuan, tapi sodako dipaksa ya. Iya, kadek dipas-pasno sodako nih. Ajane sodako ini kan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nek sing miliarder berarti nek 2,5%-nya enggak 2,5%. Sodako itu kan iso 50%, bisa 70%. Seandainya seperti itu, Rod diganti istilahnya Rod. Ojo bayar Rod. Nek bayar iku padha karo awakmu gak entuk pahala, nek istilah pahala, gak mendapatkan kebaikan karena kamu sudah dibayar. Makanya dosen nek sudah dibayar jangan mengharapkan yang lain. Seperti itu. Amine ono gak ya amune? Tapi enak bari entuk terus bari ono digunakan untuk kebaikan lah, itu baru enak pahalane. Nah awakmu nek misal dadi dosen dibayar, berarti pahalamu ya sudah segitu seharga bulanan tadi pahalamu. Sudah difahami saudara-saudaraku yang bekerja di sistem pendidikan di sana. Makanya kita mau bikin sekolah alam without pay. Iya. Jajan pay itu loh, Pak. Ngerti? Iya. Emang jajan pay ngerti jajan pay? Ya itu. Iya. Oh, wah, ada ngomong sulit dipahami ya. Waduh, kayak manusia pada umumnya ini. Suka bahasa sing nampak keren. Ya, sama sih. Berarti sama dengan saya. Inilah contoh manusia yang sok keren ini seperti ini. Bedanya cuma intelek sama intelek. Without payment. Alias gratis. Seandainya seperti itu, alam ini akan menjadi damai. Karena sistem itu juga membantu keresahan. Kalau manusia itu mengalami sebuah keresahan, apalagi santri mengalami sebuah keresahan, maka itu akan bisa sedikit merusak alam semesta. Nah, sedikitnya itu ya sedikit alam semesta begitu luarnya. Ketika misalnya nek gempa bumi 7,2 itu sedikit itu. Ya. Wong bumi itu satu titik di alam semesta ini kan. Jangan urunan kerusakan di muka bumi ini. Jangan bersatu untuk membuat kerusakan di muka bumi ini.